Eh, udah baca belum sih wawancaranya Arlene M. Sigitin itu? Menurut gue ya, wawasannya tuh kayak buat auditor internal di perusahaan manajemen aset. Keren dah kalau misalnya dibahas. Iya dah, gue juga kagum. Insight-nya benar-benar ngebuka pandangan kita. Apalagi soal gimana peran auditornya itu sering disalahpahami. Nah, jadi dari itu kita jadi lebih tahu realita profesi dari seorang auditor. Setuju, gue bahkan sampai nge-highlight beberapa bagian yang nyambung sama tantangan teknologi. Kayaknya cocok nih kalau kita bahas dari tiga sisi, tantangan, efektivitas, dan solusi menurut IA. Nah, pas banget gak sih kayak diskusi ini juga bisa jadi latihan buat kita buat siapin diri jadi auditor profesional. Kayak mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama dulu kali ya yang dimana pertanyaan itu tuh tentang internal auditor menurut Arlene McGichen. Nah, kalau menurut gue tuh tantangan terbesar internal auditor itu kayak expectation gap gitu antara apa yang diharapkan stakeholder sama kemampuan tim auditnya. Mereka bisa nyimbangin atau enggak gitu. Kayak stakeholdernya nih pengen auditnya bisa cegah semua fraud. Padahal itu nggak realistis bet. Iya, terus tambahannya lagi, si auditor ini tuh sering dianggap sebagai polisi perusahaan yang cuma nyari-nyari kesalahan. Padahal tujuan utama auditnya itu kasih nilai tambah melalui rekomendasi perbaikan. Nah, Aren juga menyebutkan tantangan teknologi. Auditor tuh harus cepat beradaptasi dengan tools baru seperti data analistik. Tapi banyak yang belum melek digital. Bener banget, apalagi di industri aset manajemen kayak Ignis, risiko cyber dan kompleksitas regulasi makin tinggi kan. Auditor harus terus update skill. Nah, mungkin Nah, kayak lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya itu yang tantangan menilai efektivitas dan efisiensi tim internal audit. kalau menurut gue tuh kayak ngukur efektivitas audit tuh kayak lumayan sulit karena hasil auditnya nggak harus langsung terlihat gitu karena kan mereka butuh progres, mereka butuh waktu. Misal kayak rekomendasi audit baru bisa berdampak setelah 1 tahun. Itu kan pasti butuh waktu, butuh progres. Mereka harus ngelakuin penelusuran atau reach out segala macam tentang perusahaannya gitu. Benar, selain itu metrik tradisional kayak jumlah temuan audit atau waktu penyelesaiannya itu nggak cukup. Perlu indikator kualitatif, misalnya apakah gimana manajemen mengadopsi rekomendasi atau lain-lain. Nah, masalah efisiensi juga muncul karena sumber daya terbatas. Tim audit juga harusnya memilih area audit mana nih yang paling kritis, tapi sedangkan stakeholder maunya semua area di cover. Nah, solusi dari Arlin ini tuh kayak gimana pakai risk-based auditing. Dimana hal ini tuh kayak fokus pada area dengan risiko tertinggi dan dia juga menggunakan teknologi untuk otomatis tugas rutin. Terus kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya kali ya kayak pertanyaan itu solusi menurut IIA untuk permasalahan Arlin. Kalau dari yang gue baca sih ya, iya tuh kayak nekenin kalau peningkatan kompetensi lewat pelatihan itu kayak penting karena sekarang lumayan banyak perusahaan yang mulai ngasih pelatihan ke karyawan-karyawannya gitu, terutama itu di bidang IT sama analisis data karena biar mereka juga sebagai pegawai harus melek sama teknologi. Nah, terus si IA ini juga nyaranin buat ngelakuin komunikasi yang proaktif antara auditor dengan stakeholdernya. Misal si audit ini harus rajin sosialisasi untuk peran mereka sebagai konsultan, bukan cuman sebagai pengawas. Nah, menurut standar IIA, audit juga perlu mengadopsi framework seperti COSO atau ISO 331.000 untuk menilai efektivitas kontrol secara objektif. Yang paling krusial nih ya, itu merekomendasi independensi tim audit. Alin tuh nyebutin Ignis punya kebijakan bahwa internal audit langsung melapor ke komite audit, bukan CEO, biar nggak ada intervensi. Kayak kalau misalnya ya dari yang gue simpulin tuh tantangannya tuh kayak ada expectation gap terus persepsi negatif sama adaptasi teknologi.
Nah, menurut gue ini tuh hal-hal yang memang harusnya melek deh sama dunia digital atau dunia IT. Emang harusnya perusahaan tuh ngasih pelatihan buat karyawannya. Biasanya ini diukur pakai dampak jangka panjang sama risk-based approach gitu. Nah, solusinya kayak yang tadi udah kita sebutin nih. Hasil dari yang gue pikirin sih kayak bukan yang pikirin sih, kayak lebih dari tadi gue menyimak tuh kayak pelatihan, komunikasi, framework standar, sama independensi struktural. Bener tuh gue setuju banget sama lu, Zah. Betul, gue juga setuju.